Kita ngomongin konteks yang mungkin banyak teman-teman yang nonton ini tertarik kali ya, kerja. Boleh, gimana tuh? Banyak yang bilang kan kerja tuh beban ya. Kerja itu beban. Iya. Oke. Ada orang yang hidup untuk kerja, ada orang yang kerja untuk hidup. Heeh. Nah, dari POV Radit nih. Terus sebenarnya ngelihat kerja tuh gimana sih? Dan kelihatannya fun-fun aja nih, Radit kayak kerja santai gitu. Uang masuk terus gitu ya. Karena pegangan gue kan omongannya Naval tuh, Naval Ravikant tuh yang dia bilang apa namanya, carilah pekerjaan di mana orang ngelihatnya lu kayak main-main, orang ngelihatnya lu kayak kerja tapi rasanya kayak main-main. Jadi buat gue ini semua cara gue bersenang-senang kalau buat gue. Makanya ketika orang bilang kerjaannya apa, gue juga nggak tahu karena semuanya gue seneng gue ngelakuinnya. Kalau buat gue, stand up comedy kalau gue nggak dibayar pun gue akan ngelakuin karena itu terapi buat gue. Iya. Ketika ada di sebuah ruangan di mana orang ngedengerin gue ya dan handphone pada harus masuk kantong kan, buat gue bisa ngomongin apa aja di situ gitu. Itu terapi. Bikin YouTube ngobrol sama begitu banyak manusia yang modalnya hanya rasa penasaran gue, itu membahagiakan buat gue. Pulang ke sana gue banyak belajar banyak hal gitu. Kemarin gue baru live YouTube gue iseng nyobain live YouTube tapi yang bisa komen cuman membership YouTube gue doang gitu kan. Oke. Terus ada gue ngajak ngobrol para member YouTube gue lewat Discord gitu-gitu. Itu ya kan artinya gue dapat duit dari membership ya. Iya. Tapi itu menyenangkan buat gue. Gue kan ngelakuin itu kapan aja kalau gue sempet. Iya. Jadi artinya uang itu justru byproduct dari ya kalau teori ya. Iya. Uang itu kan adalah alat pertukaran nilai. Semakin tinggi nilai kita maka semakin gede uang ya karena kita punya value yang kita tawarin. Nah menurut gua supaya kita punya value, kita punya nilai, kita harus jago di sebuah satu hal. Supaya jago di sebuah satu hal, mengejar keahliannya itu harus diiringi dengan rasa bahagia kan. Harus dengan rasa bersenang-senang kan. Gua jago banget storytelling menurut gua. Iya, menurut gue juga, Bang. Iya. Gua senang storytelling, gua jago storytelling. Dan orang kan menukar itu dengan uang dalam semua kesempatan yang mereka bisa, asalkan seleranya sama dengan apa yang gua kasih ya. Kan selera orang juga beda-beda. Nah, untuk nyampe ke jago storytelling, ya berarti harus melihat storytelling sebagai hal yang menyenangkan buat diulik kan. Itulah yang ngebuat gue sampai pada titik ini. Karena ketika gue buka buku lupus dan gue garis bawahin kenapa gue ketawa, itu bahagia buat gue, walaupun itu belajar kan. Iya. Ketika gue buka buku-buku ya lah penulis-penulis lain lah yang gue coret-coret, terus gue pelajarin gimana cara dia bikin ini, gimana cara gue bisa nulisnya. Gue belajar sama Salman Aristo, gue belajar sama Ais Laksana. Setiap hari pertemuan gue sama mereka adalah kebahagiaan buat diri gue. Ketika